Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu orang tua saya, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadar Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini Allah bangunkan kita dari tidur yang lelap dan nyenyak. Allah gerakkan batin dan langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, qalbun kita hari demi hari semakin mencinta dan merindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lisan kita semakin kuat melantunkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita tabaruk pada surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah jaga. Saudara-saudara kita yang belum Allah sentuh dengan hidayahnya, Allah titipkan hidayah pada qalbunnya. Yang sakit Allah sembuhkan, dan yang sehat Allah jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita sudah masuk pada hadis yang ke-19, ya. Al-haditsut tasi' asyar, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Bapak ibu nanti bisa lihat redaksi hadis. Pada hadis yang ke-19 ini ada Abbas, ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Bapak ibu sepupunya Rasul. Abbas itu pamannya Rasul. Jadi anaknya Abdul Muthalib, sama dengan Abu Thalib. Anaknya sama dengan Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas karena Abbas itu Islam, gitu ya. Ibnu Abbas pun anaknya Islam, maka di ujungnya radhiyallahu anhuma. Bisa dilihat ya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau yang misalnya kalau Abu Hurairah itu kan radhiyallahu anhu, karena satu orang, Abu Hurairah aja yang Islam, kira-kira begitu. Tapi karena ayahnya Islam, Ibnu Abbasnya Islam, maka meridhoi, semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas. Sama misalnya kalau Ibnu Umar meriwayatkan hadis radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Umar dan Umar bin Khattab maksudnya, karena anak Umar bin Khattab, maka kedua-duanya dimohonkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga hadis yang ke-18 radhiyallahu anhuma, karena ayah Mu'ad itu juga Islam, maka semoga Allah meridhoi keduanya. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, ada satu doa Bapak ibu, doa
yang khusus ini, khusus diajarkan, bukan diajarkan ya, tapi Rasul langsung memegang kepala Ibnu Abbas. Dalam satu riwayat itu langsung mengucapkan doa. Dan ini Bapak Ibu, bagi kita ibu-ibu, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan untuk kita tak salah untuk menggunakan dan mendoakan sebagaimana Rasul mendoakan Ibnu Abbas ini. Ada ingat doanya Bapak dan Ibu? Itu doa Rasulullah pada Ibnu Abbas ini. Maka dialah ahli tafsir, bahrulnya ummah, tintanya umat. Kalau ada pun kertas tak ada tintanya, tak akan bertulis juga. Maka bahrul ummah itu disebut laqabnya Ibnu Abbas ini adalah tintanya umat. Satu ketika Rasul langsung mendoakan Ibnu Abbas. Kata Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang hanya didoakan Rasul pada Ibnu Abbas waktu kecil. Ya Allah, pahamkan dia tentang masalah agama dan ajarkan padanya tentang ilmu tafsir. Maka kalau kita pun berdoa tak salah. Maka Rasul itu kan sunnah dia memegang kepala anak yatim, bukan misalnya anak yatim, didoakan. Tapi ada juga orang didoakannya diputarnya kepala. Itu bunuh namanya, diputarnya pula kepala orang. Cuman didoakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilin. Ya anak-anak kita ini Bapak Ibu. Doakan ya Allahumma faqihhu, ya Allah pahamkan dia masalah agama. Bukan mesti harus jadi ustaz, dia tidak, bukan begitu maksud. Mau jadi insinyur, mau jadi presiden orang, tetap basicnya paham agama itu yang penting. Ya Allah fahamkan dia masalah agama dan ajarkan dia masalah tafsir dan Al-Quran. Kita pun boleh kita ganti hu itu menjadi ni atau na. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, atau berdoa Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah ajarkan pada kami masalah agama dan ajarkan, pahamkan kami masalah agama dan ajarkan kami masalah Al-Quran dan tafsir. Nah, doa ini khusus diberikan oleh Rasulullah pada Ibnu Abbas. Nanti dilihat Bapak Ibu yang punya smartphone, karena sudah namanya smartphone, phone pintar kan begitu, hanya tinggal googling aja doa Rasul pada Ibnu Abbas. Nah, ini jangan terbalik-balik Bapak Ibu. Handphonenya smartphone, awak tak smart. Nah, itu balik juga itu. Handphone yang pintar, kita tidak smart juga. Tinggal menggoogling aja doa Rasul pada Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas ini sahabat kecil. Ketika meninggal Rasul, umur Ibnu Abbas ini 15 tahun. 15 tahun. Ya, kalau sekarang kelas berapa? Kelas SMP ya. SMP. Tapi karena Rasul mendoakan spesial doanya pada Ibnu Abbas, itu tak tanggung-tanggung. Pada zaman Umar, Abu Bakar Umar, ini Ibnu Abbas yang pemuda ini, itu satu level ya. Satu majlis dengan sahabat-sahabat besar, kibarus sahabat. Dan ini menjadi mufti, menjadi fatwanya di kalangan para sahabat Rasul. Jadi mudah sekali, tapi Allah titipkan padanya ilmu yang luar biasa, ya, bak lautan luas ilmunya, dan menjadi rujukan para sahabat-sahabat di zaman ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita lanjut, tak habis nanti hadis ini. Lalu kata Ibnu Abbas dalam hadis ini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari, kata Ibnu Abbas, satu hari aku berada di belakang Rasul. Jadi Ibnu Abbas ini menceritakan kronologis. Satu ketika, satu hari, kata Ibnu Abbas, aku di belakang Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan dan menyebutkan kalam padaku. Jadi Bapak Ibu, ketika Ibnu Abbas berada di belakang Rasul, kata Rasul, ya gulam. Kalimatnya gulam, karena memang gulam itu anak laki-laki, anak-anak.
kalau pemuda itu syabab itu pemuda, tapi kalau gulam anak-anak. Jadi Rasul memandang Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Ya gulam, walaupun dalam terjemahan ini terjemahkan wahai pemuda, tapi anak-anaknya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat. Maka nanti dalam banyak hadis Bapak Ibu ada beberapa kalimat misalnya yang Rasul itu langsung memanggil sahabat dan mengajarkan secara personal khusus bagi sahabat itu. Misalnya seperti hadis yang 18 di atas ini, Mu'ad bin Jabal itu pernah Rasul secara khusus mengajarkan pada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, dipegang Rasul tangannya, digenggam Rasul tangan Mu'ad. Lalu kata Rasul, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku menyayangimu dan mencintaimu. Ausini, maukah kau aku berikan wasiat, nasihat? Itu khusus bagi Mu'ad bin Jabal. Kata Rasul ketika itu, ya Mu'ad, bacalah ketika sholat dan amalkanlah satu doa. Langsung diberikan oleh Rasul pada Mu'ad bin Jabal. Doa yang sering kita baca. Apa itu Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu khusus dikasih oleh Rasul pada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, amalkan ini. Sesungguhnya Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Jadi minta tolong pada Allah untuk mampu berzikir pada Allah, mengingat Allah, bersyukur pada Allah, dan membaguskan ibadat itu. Jadi pada hadis itu dari orang tuanya Rasul mengajarkan pada umat, jangan ada orang berdoa dengan Allah jadikan hari-hari berbawan zikir. Tidak. Karena Rasul mengajarkan pada Mu'ad, tolonglah aku ya Allah untuk bisa senantiasa berzikir padamu, bersyukur padamu, dan membaguskan ibadah. Kita Bapak Ibu, kita hitung saja, kalau tak ditolong Allah kita berzikir, tak ditolong Allah kita bersyukur, tak ditolong Allah kita membaguskan ibadah kita, tak pernah begitu. Tapi kita renungkan saja, kalau kita sholat boleh jadi sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi begitu dia angkat kaki ketika sholat, dia berusaha sudah.
Itu kira-kira dalam mau salam juga itu, karena di luar kendali kita. Kita bagus-bagus tapi kawan menyorong sama. Maka boleh jadi terkadang Bapak Ibu ketika di jalan ada orang kencang, sikit lagi kena kita, tapi tak kena. Itu boleh jadi yahfaz, Allah jaga kita. Sama ketika kita doa kunut itu. Doa kunut itu Bapak Ibu, coba nanti lihat artinya. Saya tak tahu, tapi siapa yang berkunut, coba nanti lihat arti doa kunut. Luar biasa. Salah satunya waqina birahmatika syarrama qadait. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya Allah, peliharalah kami dengan rahmatmu dari qadait, ketentuanmu yang jelek. Itu kita begitu subuh kita doakan itu, ya Allah, jagalah kami dari dengan rahmatmu dari ketentuanmu yang jelek. Boleh jadi siang tuh dia ketabrak, tapi karena berdoa dia pagi itu tak ketabrak, lecet aja sikit, stang tuh kena. Padahal tadi kalau sampai tak berdoa dia langsung masuk parit, tapi kena senggol sikit. Kenapa? Karena Allah ijabah, ya Allah pelihara jaga kami dengan rahmatmu dari ketentuanmu yang jelek. Kita nih Bapak Ibu boleh jadi ada yang udah ketentuan takdir yang jelek, tapi kenapa doa kita ya Allah sikit-sikit aja kena. Sama juga ada ya Allah kayakan aku ya Allah, kayakan aku ya Allah. Karena doanya tuh miskinnya sikit. Kalau tak berdoa dia mungkin sepanjang masa miskin terus dia. Jadi begitu memahami konsep takdir itu. Ketika dia berdoa, ya Allah kayakan, dikasih Allah dia 1 tahun agak miskin, tapi karena berdoa dia terus, maka tahun kedua Allah kayakan dia, tapi tetap pernah miskin, kira-kira begitu. Jadi doa itu mengubah takdir. Maka ini sama, itu doa. Ketika kita ihfazillah, menjaga semua ketentuan Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Dan itu keyakinan kita. Jangan dianggap yang kita ini apanya pentingnya kita sholat, tunduk, patuh. Jangan. Karena apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu, kata para ulama, ini cahaya semua. Kalau kita bisa memandang secara batin, yang kita lakukan yang baik-baik ini cahaya semua. Begitu kita sholat, kita sholawatan, kita zikir, kita bangun di subuh dan seterusnya, itu cahaya semua. Maka dengan itulah Allah menjagamu. Nah,
Ihfazillah, diulangi Rasul lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Ini lebih kuat lagi, lebih jelas lagi. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Di depanmu. Nah, ini jangan pula menjadi orang-orang mujassimah kita ya. Mujassimah itu Bapak Ibu menjisimkan Allah. Maka nanti dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Jangan pernah kita memahami Allah itu mujassimah, menjisimkan Allah. Allah itu punya mata. Macam mana mata? Ya mata Allah kan. Oh, lantai mana pula leher Allah ya kan, dada Allah, itu panjang itu ceritanya itu. Kalau Allah punya mata, punya tangan, maka para ulama Ahlus Sunnah itu mentakwilkan makna tangan dan makna mata. Maka ihfazillah, jagalah seluruh perintah Allah, niscaya Allah akan engkau dapati di depanmu. Apa maknanya Bapak Ibu? Allah ingin menyebutkan selama kita berjalan di jalan Allah, tunduk dan patuh pada Allah, maka seolah-olah Allah kapanpun dan dimanapun tetap berada di depan kita. Begitu dekatnya Allah menjaga kita, begitu qaribnya Allah dengan kita. Jadi ini bukan ceritanya sholat ya. Kalau sholat clear memang di depan, ini di luar. Selama kita dalam kerangka patuh, tunduk, menjaga Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapan. Maka jangan pernah Bapak Ibu menganggap Allah itu jauh. Jangan pernah jauh kali Allah ini, tidak. Maka dalam kajian tauhid itu, Allah itu jauh tak berantara, dekat tak bersesuatu. Itu keyakinan seorang mukmin. Walaupun dalam kolbunnya, ya Allah, Allah itu pasti mendengar. Cuman karena kita terjebak dengan dunia dan sesuatu yang materi. Kita kan dengan materi Bapak. Kita kalau yakin tuh, Pak tolong Pak, lalu dijawab Bapak itu, iya apa yang Ibu butuhkan, itu kan yakin kita. Pak saya Pak tak ada duit Pak, tolonglah Pak ya kan. Berapa Ibu butuh? Wah itu kuat ya, kali keyakinan kita. Tapi ya Allah, berilah aku rezeki gitu. Di mananya Allah ini menjawab doa ini? Ragu dia Bapak. Ragu karena Allah itu tak materi. Lalu selalu kita menganalogkan doa kita seharusnya Allah itu dalam bentuk materi. Itu persoalan kita. Pak kasih uang ya, dikasihnya. Maka ada satu Bapak Ibu, ini perbincangan seorang yang di masjid. Bapak ini sering ke masjid, tak tahu orang apa pekerjaannya. Lalu orang yang di masjid bertanya, sering, apanya kerja Bapak? Dari mana Bapak? Dari Allah. Asalkan Bapak ini ke masjid, ditanya Bapak ini juga, apanya kerja Bapak? Dari mana Bapak dapat? Nampak orang hanya ke masjid, orang baru. Udah tua, apa kerja Bapak? Ya rezeki dari Allah. Ada rezeki dari Allah. Hampir sebulan tetap ditanya Bapak, apanya kerja Bapak? Penghabisan baru dijelaskan Bapak itu, sebenarnya saya udah pensiunnya, cuman tetap ada orang yang membantu saya. Dulu atasan saya, dia tetap membantu saya mengasih uang setiap bulan. Oh begitu Pak, kata si Bapak. Patutlah Bapak tenang saja. Akhirnya marah Bapak. Apa maknanya? Selama si Bapak tadi menjawab bahwa dari Allah, tak yakin kawan. Bisa panggil Bapak Ibu ya. Selama dia sebutkan rezeki dari Allah, setelah disebutkannya bahwa dia dikasih tiap bulan, baru tak bertanya lagi dia. Itu artinya kita masih mengandalkan dalam bentuk materi. Kalau ada orang, barulah. Kalau Allahnya, gimana caranya? Dia masih tanya lagi. Sama ketika kita bermohon, kita selalu mengilustrasikannya seperti manusia. Pak tolong Pak, dikasih Bapak. Tapi begitu berdoa, ya Allah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tak cair nampaknya ini kan. Berhenti dia berdoa. Padahal dalam satu hadis kata Rasul, jangan pernah engkau berdoa minta pada Allah tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasul? Berdoa dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, nampaknya tak kabul. Lalu dia berhenti berdoa. Tak betul Allah ni kan, tak dikabulkannya kan, berhenti dia. Itu namanya orang yang tergesa-gesa berdoa pada Allah. Padahal kata Allah, kalau kau jaga Allah, engkau dapati Allah pasti di hadapan.
Idza sa'alta fas'alillah. Ini menguatkan kita. Jika engkau meminta, maka mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Dua. Digandengkan hadis ini. Kalau kau berdoa, meminta bermohon, minta tolong sama Allah. Kalau kau pun bermohonlah pada Allah. Maka anak-anak kita ini yang kecil-kecil Bapak Ibu, ini kita sebutkan, walaupun dia minta sama ayah, itu untuk mengajarkan itu Bapak Ibu, tetap kita katakan, nak, kalau engkau punya keinginan, minta dengan Allah. Bukan langsung, ya minta ya aku yang mau beli kereta aku ya. Tapi kita ingatkan, minta dengan Allah. Nak, kau mau apa nak? Meminta supaya dia jangan terhijab dengan ayahnya. Begitu. Ayahku kan ada, uangnya banyak. Akhirnya dia terhijab dengan Allah karena ayahnya yang punya uang banyak. Ada ayahku. Tapi setiap yang dia inginkan, ya Allah, berikan aku kereta ya Allah. Tetap dia minta, walaupun jalannya dari ayahnya. Tapi tetap dia hubungkan anaknya dengan Allah. Jadi kalau apapun yang dia inginkan, tetap diingatkan Bapak. Kita ingatkan Bapak Ibu, nak, minta dengan Allah. Maka Allah akan menitipkan pada ayahnya, ibunya, jalan yang ingin didapatkan anaknya. Tapi tetap, jika engkau meminta, minta pada Allah. Jika engkau minta tolonglah pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis ini untuk menguatkan batin kita balik Bapak Ibu, supaya yang tadi, jangan kita terjebak dengan makhluk. Itu saja. Jangan terjebak dan kita menganggap bahwa kita ini hanya akan bisa ditolong oleh makhluk, tapi tetap Allah. Kita Bapak Ibu terkadang kita tuju si A, ada sesuatu minta tolong gitu. Ini si A nih dapat ini si A nih. Begitu sampai kita ke rumah si A itu, tak ada Pak. Sebulan yang lalu dia pakai si Pulan gitu. Awak pun leong awak. Aduh mak kata. Rupanya yang si A kita tuju itu tak itu. Akhirnya kita dapatkan dari si D dan yang si D itu tak dalam pikiran kita. Sama sekali tak terlintas dalam pikiran kita bahwa si D itu akan membantu. Yang dalam pikiran kita yang bantu si A. Itu kita ingin kuatkan bahwa kita hanya berikhtiar, tapi ujungnya itu Allah. Yang itu yang tak kita mulai, tidaklah haula wala quwata illa billah. Kita beranggapan bahwa jalan solusinya ini A, tapi ujung-ujungnya solusinya G, yang sama sekali tak terpikirkan oleh kita. Ini masalah, dan datang min haitsu la yahtasib. Mengapa terkadang Bapak Ibu kita ini tak sadar, kita berjibaku mati-matian kita mencari solusinya, sampai di titik akhir ini sudah keliling pinggang dia mencari solusi, akhirnya terduduk dia. Ya Allah, baru ya Allah ini tak sadar, dia tak sadar menyebutkan Allah ini. Dia bukan mengandalkan ikhtiar. Kita kan begitu Pak. Kita andalkan ikhtiar dan jaringan-jaringan kita yang banyaknya. Si Fulan dikontak semua, tersumbat jalan. Begitu tersumbat jalan itu, bukan maksudnya dia menuju, tapi tiba-tiba, ya Allah, kenapa begini ya Allah? Waktu dia kenapa pasrah itu, sayang Allah sama dia. Udah capek kali hambaku ini, jungkir balik udah. Jungkir balik udah. Dilihat Allah, capek kali dia udah. Walaupun tak dia minta, tapi dilihat Allah sudah jungkir balik kali hambaku ini. Datanglah pertolongan Allah. Udah ditolong Allah, tak sadar juga hamba yang sombong nih. Ujung-ujungnya dapatku juga. Padahal udah sayang Allah. Udah dilihat Allah, ada jungkir balik udah siang hari siang malam. Lalu ketika dia pasrah, ya Allah, maksudnya bukan dia berdoa ya Allah, udah
mengeluh kali dia, ya Allah, kenapa begini? Karena Allah sayang, di muka Allah kuncinya. Lalu dia dapatkan jalan solusi yang ketika dia dapatkan itu pun tak sadar dia. Memang ujung-ujungnya kalau udah berjibaku dapat juga kata. Dia juga kata dia. Tinggal juga Allah. Nah, itu yang terkadang Bapak Ibu kita luput. Memang hambaku ini kalau bahasanya kurang ajar ini kira-kira begitu. Udah pun ditolong tak tahu. Kita terhijab dengan keakuan kita. Keakuan dan kedirian kita. Padahal Bapak Ibu yang kita dapatkan itu Allah mainkan, Allah kasih sedikit. Dengan gaya kita yang luar biasa, capek kita tak dapat, lalu Allah titipkan, kasihnya clue-nya. Lalu Allah berikan jalan keluar. Maka minta tolonglah dan bermohonlah senantiasa pada Allah. Maka dalam hadis yang lain Bapak Ibu, itu Allah marah kalau ada hambanya yang tak mau meminta pada Allah. Allah marah dalam hadis qudsi. Bayangkan makhluk kalau ada orang baik hati, sekali, dua kali, tiga kali dikasihnya. Tapi kalau tiap hari pula dia diminta, ini kawan, ini ketengkuk ini nampaknya ini kata. Ini mau kepala pula yang ambilnya ini kata. Tiap hari minta. Itu makhluk. Pak, hari ini Pak, ini tak betul ini kata. Akhirnya kawannya ikhlas pun geram mereka jadi. Tapi kalau Allah Bapak Ibu, kalau kita sombong tak mau minta, malah Allah marah. Yang Allah senang itu selalu kita cengeng di hadapan Allah. Ya Allah, berikan jalan ya Allah. Cengeng dia. Malah orang itulah yang disenangi Allah, itu menunjukkan kehambaannya dan membesarkan Allah. Bapak Ibu, apapun masalah kita minta saja. Dalam kajian tauhid begitu. Selama itu dalam konsep dunia, minta sama Allah. Kalau ada sekarang, ya Allah kasihkan aku pesawat, selama itu dunia Bapak, minta saja. Asalkan jangan Bapak Ibu pinta, ya Allah hidupkan wakni gitu. Nah, itu menurut sunatullah. Ya Allah besok pagi terbitkan matahari dari barat ya Allah. Itu tidak itu. Ya Allah, dia pun hebat kali minta dari barat buat timur. Itu nak kiamat dah itu kan. Tapi kalau dimintanya ya Allah belikan ku pesawat, walaupun dalam pikirannya mustahil, tapi bagi Allah untuk mewujudkan itu tak ada yang Maka ketika berdoa jangan batasi Allah dengan pikiran kita. Jangan nak berdoa tinggi-tinggi, tidak, buat minta saja. Karena bagi Allah tak ada yang mustahil. Bagi kita yang mustahil, bagi Allah mudah sekali. Dulu Bapak Ibu ada seorang anak pintar dia. Ayahnya tak mampu. Les bahasa Inggris. Pengen ayahnya ini masuk di satu perusahaan, bonafid lah. Ditabung ayahnya, lalu uang ayahnya habis, tak dapat lagi. Akhirnya kawan-kawannya yang mampu masuk di perusahaan jadi staf. Anak ini karena tak mampu lagi, tak ada uang lagi. Akhirnya Bapak Ibu jadi TKI lah, dia ke Australia, lulus karena bagus bahasa Inggris. Coba jalan Allah ini membuat dia sampai di Australia karena dia punya agama juga. Maka masuklah dia, kumpullah dia di persatuan muslim-muslim yang ada di Australia. Mengajilah dia. Ngajar ngaji. Karena di sana lihat orang tua bagus, anak ini punya potensi. Oleh yang mengajar orang tua yang ngajar ngaji, dikuliahkan anak di Australia. Coba jalan. Bagian teknik, ini perusahaan ini tadi teknik ini. Bagian teknik. Bayangkan, tamat dia teknik S1 Australia. Pintar bagus. Akhirnya melamar ke perusahaan tadi, diterima dan itu menjadi direktur Bapak. Cobain jalan Allah ini. Jalan ini jalan Allah ini, tak jalan kita ini. Kawan-kawan yang masuk tadi staf biasa. Begitu habis kuliah dia kalau bagus tadi, pulang dia diterima di perusahaan tadi jadi direktur. Di mana tak bisa kita ukur itu Bapak Ibu. Maka selama kita berdoa saja, pinta ya Allah. Karena ketika berdoa, jalan yang kita pikirkan, kita kan berjalankan yang nampak mata kita. Bagi Allah itu mudah sekali. Dan jalan-jalan yang kita lalui ini Bapak Ibu, kita yakin saja Allah akan berikan. Jadi jangan pernah dibatasi. Bayangkan dia jadi TKI dulu, mengaji dulu.
Lama mengalir, dikuliahkan lagi kawannya di staf ini, dikuliahkan tamat, dibuat Allah jadi direktur nih. Itu tak jalan manusia, itu kerjanya Allah. Maka ketika kita bermohon meminta pada Allah, itu sama Bapak Ibu, itu sama dengan kita meminta pada dirut karyawan. Ketika dia minta, Pak Dirut, kira-kira Pak Dirut naikkanlah gaji saya bulan depan, atau kasihlah saya. Sudah begitu dia minta, dia serahkan saja permohonan. Jangan dia katakan, Pak Dirut bisa naik gaji saya tahun depan, tapi kira-kira Bapak sanggup tidak menaikkan gaji saya? Itu itamparnya gitu itu. Nah, itamparnya itu. Sama juga, jangan kita minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang kaya, ya Allah orang yang berilmu. Tapi kira-kira bisa tidak ya Allah? Itu jangan. Kalau begitu Bapak Ibu berdoa, berhenti berdoa. Jangan berdoa, baguskan dulu hatinya, baru dia minta pada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita habiskan ini ya. 7 sudah. Wa'lam, ketahuilah, kata Rasul pada Ibnu Abbas, annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lan yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Ya Ibnu Abbas, ketahuilah, kalau berhimpun semua manusia, kalau berhimpun, bukan semua umat di dunia ini berhimpun untuk apa? Untuk memberikan manfaat padamu. Berdoa orang sedunia ini mendoakan kau, ya Allah sehatkan dia. Tapi dalam ketentuan Allah tak ada sehat, tak akan bisa manusia itu memberikan sehat. Sama sebaliknya, kalau berhimpun semua manusia di dunia ini untuk memberikan mudrat padamu, tapi tentukan Allah kau tak dapat mudrat, tak akan bisa satu pun memberikan mudrat padamu. Maka nanti ingat Bapak Ibu, doa wirid yang dikasih Rasul pada Khalid bin Walid, dan itu dalam hadis 3 kali pagi 3 kali sore. Masih ingat Bapak Ibu? Ini pernah saya sebutkan ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali dalam hadis. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberikan mudrat di bumi dan di langit kecuali atas izin Allah. Itu pernah Khalid itu. Begitu taklukkannya Parsi, lalu datang Ratu Parsi menyodorkan mangkok yang berisi racun. Kalau bisa kau selamat, wahai Panglima Muhammad, kau teguk ini, kami akan tunduk padamu. Kata Khalid, jangankan ku teguk, ku habiskan ini. Kira-kira begini. Bukan diteguk, dihabiskan. Dibacanya wiridnya itu Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas alim. Diteguk Khalid, habis macam minum air putih. Berdiri juga Khalid bin Walid. Maka kata ratu itu, kalau begini 10 Panglima Muhammad, bukan hanya Parsi, dunia ini pun akan takluk di bawah Muhammad. Karena hadis itu mengatakan siapa yang baca itu 3 pagi 3 sore, lam yadur syai', tidak akan ada satu pun yang bisa memberikan mudrat padanya. Sama kalau Rasulullah katakan tak mudrat, walaupun berhimpun semua manusia, tak akan bisa memberi mudrat. Itu keyakinan kita, Bapak. Maka dalam keyakinan seorang mukmin tak ada istilah dukun-dukun. Sekarang kan menarik itu. Dialog perdebatan Ustadz Somad dengan para itu kan ada sekarang itu, para persatuan dukun. Ke orang mukmin tidak akan ada satu pun yang bisa memberikan mudrat kecuali atas izin Allah. Maka Bapak Ibu, ada ahli ruqyah ketika malam itu luar biasa, memang real. Jadi orang-orang yang bergerak dalam dunia perdukunan itu, ternyata ketika tahajud dia malam bermohon pada Allah, itu yang teluh itu Bapak Ibu memang itu meledak di atas. Ketika dia baca itu kul itu semua dibacanya ketika mau tidur, itu yang dikirim itu seperti itu Bapak Ibu. Itu banyak penganggap para asal kita itu kalau dia ketika tidur memang mau tidur berlindung dia dengan kul berserah itu, semua yang datang itu meledak di atas itu. Dan itu bukan 1 2 meledak. Tapi kalau dia tidur itu tak berlindung pada Allah, itu tak meledak, masuklah.
Sampai ikan bangun itu agak kepanasan saya dia. Mau lari aja bawaan. Pun sehebat apapun ketika dia berlindung pada Allah, jangankan semua manusia berhimpun tak akan bisa memberikan mudran. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Begitu diangkat pena dan keringlah tinta, tak akan ada perubahan takdir Allah. Ini hadis ini riwayat Tirmizi, katakan hadis ini hasan dan sahih. Ada riwayat yang lain Imam Tirmizi sama juga, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati di depan. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah pada waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalimu pada waktu susah. Ini penting. Kalau dia lagi senang, bersyukur dia Bapak Ibu. Waktu payah pun Allah kenal dia. Dulu Bapak Ibu, ada seorang di zaman Bani Israel, miskin kali, datang kepada Nabi Musa, ya Musa, doakanlah kami supaya kaya setahun aja. Setahun dipintanya kontrak, setahun aja Musa, habis itu balik bangkrut kami. Begitu doanya. Iya. Lalu Bapak Ibu, begitu doakan Musa, kaya. Cuman begitu kaya, tiap hari bersedekah terus. Bersedekah, bukan hampir pokoknya bersedekah terus. Lalu sampai 1 tahun kontrak, tanda tangan kontrak tadi, kaya juga. Apanya Allah nih? Musa pula salah sangka dengan Allah. Katanya kontrak setahun, ini kaya terus ya kawan nih. Terakhir mengadu Musa, ya Allah, kenapa udah bertahun-tahun kaya terus orang nih? Dulu kontrak setahun. Lalu kata Allah, ya Musa, aku malu, astahi. Aku malu kalau ada hambaku lebih dermawan dariku. Maka karena mereka dermawan, maka aku tanggalkan kontrak itu. Kaya mereka seterus. Maka ingat, kenallah Allah ketika kaya, maka tak akan pernah Allah kayakan terus, karena Allah akan mengenalnya dalam kondisi kaya. Wa'lam annama akhtaka lam yusibuk. Sesuatu yang luput padamu tak akan pernah menimpamu, dan sesuatu yang menimpamu tak akan pernah luput dari, kalau sudah ditakdirkan Allah ini terjatuh ini, maka tadi terjatuh. Maka sebenarnya ketika itu Bapak Ibu, kalau dia berdoa bisa bergeser tadi apa yang telah Allah tetapkan padanya. Wa'lam, ini penting. Wa'lam, ketahuilah wa Ibnu Abbas, annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan, keberuntungan, kesuksesan beserta kesabaran. Maka perlu sabar. Kalau ada orang ingin menang, ingin sukses, dia akan bergelimang, beriringan dengan sabar. Karena sabar itulah yang akan mendidiknya, membaguskan hatinya. Ada orang Bapak Ibu menjadi pengusaha hebat, dari mulai yang tak ada dia bangun, jatuh, bangun. Begitu dia pada puncak, dia nikmat. Dibandingkan ada orang begitu terlahir sudah kaya raya, memang dia tak akan dapatkan yang namanya cobaan dan latihan. Wanal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya beserta yang namanya kesulitan ada kemudahan. Ada yang beserta kelapangan ada kesulitan atau kesempitan. Ada sempit, adalah lapang. Yakinlah kalau hari ini kita merasa sempit, agak seret, yakinlah Allah tak akan pernah menserkan terus, akan ada titik lapangnya. Dan di ujungnya wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya beserta kesulitan, satu kesulitan banyak kemudahan. Nanti lihat Bapak Ibu, coba perhatikan pada hadis terakhir. Coba perhatikan, annan nasra ma'as sabri, annal faraja ma'al karbi. Kedua-duanya pakai alif lam. Coba perhatikan, ini kajian bahasa Arab aja. An-nasra itu pakai alif lam ya, yang punya kitab. As-sabri punya alif lam. Al-faraja punya alif lam. Al-karbi punya alif lam. Itu 1:1 maknanya. Satu pertolongan beserta satu kesabaran. Satu kesempitan, satu kelapangan. Tapi coba perhatikan hadis terakhir. Wa anna ma'al usri yusronya tidak pakai alif
Bisa lihat dua yang punya kitab ya. Yusra itu tak pakai alif lam, tapi usri pakai alif lam, karena ini merujuk ayat Quran. Alam nashrah laka sadrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini menarik Bapak Ibu tafsirnya. Artinya satu kesulitan tak terhitung kemudahan. Itu menerjemahkannya dalam kajian Arab. Usri itu satu kesulitan, tapi kemudahannya yusra, tak terbatas. Jadi satu kesulitan yang kita alami Bapak Ibu, itu banyak kemudahan tak terbatas yang Allah berikan. Jadi kalau ini logika positifnya, kalau ada satu kesulitan kita dapatkan Bapak Ibu, itu artinya satu kesulitan itu mengundang banyak kemudahan yang tak terbatas. Maka jangan rendah hati, maka jangan pernah minder atau suuzon pada Allah. Kenapa kesulitan datang? Karena satu kesulitan yusra akan mendatangkan banyak kemudahan yang tak terbatas. Sampai pada surah Al-Insyirah itu diulang Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang kita baca ini untuk menguatkan kita supaya selalu husnuzan pada Allah dan selalu positive thinking dengan kondisi kita. Jangan selalu menjadi orang yang orang cemen dia, orang yang mudah patah hati dan putus asa. Tak sanggup lagi dia diambilnya tali, gantung diri dia. Diminumnya baygon setengah, tak mati juga. Itu yang payah. Kalau mati agak lumayan langsung ya kan. Ini setengah mati pula, payah pula orang hidup jadi. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena satu kesulitan mendatangkan banyak kemudahan. Kita nih Bapak Ibu, kalau sempat ditinggalkan Allah sekian detik, kiamat kita. Maka Allah sebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum. Karena Allah tu tak tidur, tak mengantuk. Kalau sempat mengantuk Allah sikit, telungkup kita nih, kiamat nih. Maka yakinlah dengan Allah yang tak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Maka yakinkan dan mintalah pada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikannya tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita amalkan. Baik, sedikit kita ada waktu bagi Bapak dan Ibu jamaah yang kiranya ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Saya semati dalam usia yang mulia, yaitu masalah amanah dan patuh kepada Allah. Dan kalau saya korelasi dengan ada di Rasulullah, dan dikata padi mencuri akan dipotong tangannya. Jadi gini Ustaz, ada di kampung saya masjid pengurusnya. Jadi dia menerima suatu bantuan dari pemerintah. Jadi tidak terbuka gitu. Terus apa kira-kira tindakan saya? Apakah tindakan dan kita kasih tahu secara nasihat atau transparansi, tapi tidak di artinya kalau memang dia terima bantuan dari pemerintah kabupaten, kita sudah buktinya, punya ada. Nah, kira-kira kalau dikorelasi dengan tunduk dan patuh kepada Allah dan hadis Rasulullah bilang, andai kata Fatimah mencuri akan dipotong tangannya, terus kira-kira mau pencarian dari yang mulia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kalau kalimat yang mulia ini ngeri juga ini kan, yang mulia ya kan. Baik Bapak Ibu begini, sebenarnya ini namanya ada ashabul dar wa ashabul khuruj. Ini jamaah ini ada jamaah dalam, ada jamaah luar. Lalu ini ashabul khuruj ini jamaah luar yang masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu begini, ini persoalan amanahnya ini. Jadi Rasul menyebutkan kalau seandainya Fatimah itu sarakat, kalau seandainya mencuri maka aku akan potong tangan. Sebenarnya Rasul ingin menyebutkan ketegasan dan penegakan hukum.
bukan hanya tegas ya, tapi penegakan hukum, bukan hanya pada orang di luar atau kaum muslimin, anakku pun, kira-kira begitu. Maka sebenarnya konsep hadis ini bagi kita semua, bahwa selama itu dalam kerangka penegakan hukum keadilan, maka mesti dilakukan. Apalagi misalnya kalau tadi ceritanya memang sumbangan untuk kepentingan publik, karena nanti Bapak Ibu, sedekahun jariyah, sedekah jariyah termasuk berwakaf ke masjid. Sedekahun jariyah itu jumhur ulama memaknainya dengan wakaf. Maka semua itu sedekahun jariyah, dan itu kalau bahasa hukum umumnya kepentingan publik, umat. Publik itu umat. Maka karena dia umat, maka semua umat sejatinya bisa mengaksesnya, bisa masuk, bisa melihatnya, atau bahasanya transparansi. Kalaupun tidak, maka umat, masyarakat, siapa, bukan mesti pengurus, masyarakat pun punya hak untuk mengauditnya, melihatnya, karena itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan umat, kemaslahatan umat dan jamaah. Maka kalau seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya siapapun, maka sekarang kalau ada korup di Sumatera Utara misalnya, dimanapun itu, siapapun bisa, selama dia masyarakat Sumatera Utara, mengatasnamakan masyarakat peduli ini, entah apalah namanya itu, karena punya kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Utara. Sama kalau ada satu masjid jamaahnya banyak, satu masjid itu menaungi 3 kecamatan misalnya, maka semua masyarakat di 3 kecamatan itu berhak untuk mengakses, untuk mengaudit, karena itu untuk kepentingan umat. Saya yakin itu Bapak Ibu. Maka kalau kita merasa ada yang tidak, maka lakukanlah, dan Bapak yakin kali kita untuk melakukan dengan semua embel-embel yang dimilikinya. Nah, begitu saja Pak. Terima kasih. Jadi gini Ustaz, kira-kira apa perlu kita lakukan tindakan hukum terhadap masjid yang saya di kampung saya itu, apabila tidak juga dia memberikan transparansi dengan masalah bantu pemerintah, kira-kira bagaimana menurut yang mulia? Ya baik, kita ini baru begini, kalau selama dia masih bisa dalam konteks silaturahim, mediasi namanya, yang penting itu dulu. Kalau cerita hukum nanti, kita ini Bapak Ibu begini, maka ada dalam kasus perceraian pun di pengadilan mediator, karena masih hati ke hati, dibukalah, di mana ya Bapak buat, entah yang lupa ya Bapak, entah dulu Bapak buat BRI, tiba-tiba rupanya di BCA, itu masih mungkin lagi cair. Tapi kalau sudah masuk pada ranah hukum positif, kan hukum kita positif, itu sudah mulai kuat-kuatan pengacara itu. Akhirnya nanti pengacara yang dapat duit habis, duit pun ternyata 25 juta, biayanya 50 juta, itu telungkup semua itu. Masjid pun tak terbangun, awak bermasalah. Maka bagi saya Bapak, silaturahim, hati ke hati, kekeluargaan, musyawarah, maka itu ditempuh. Bahkan lebih bandel lagi. Bandel pula itu mungkin kawan. Pun kira-kira memilihlah, tak terpilih bapak ni lagi. Kalau terpilih yang baru, masyarakat pun ghirah dakwah ni, mau bangun renov apa semua, marah bapak ni yang tak terpilih. Kalian jangan sempatkan renov masjid ni, ini 25 tahun aku merawatnya, jangan coba-coba. Penghabisan bapak itu tak bisa, mau sengketa, datanglah MUI menjadi mediator. Terakhir bapak tu mau juga dia, cuman ada syaratnya. Kan mediasi itu kan begitu, ada titik temu disepakati.
Apa titik temunya? Sikit aja. Bapak tuh pengen dibuat di masjid itu ada pelang prasasti bahwa selama dari tahun sekian ke sekian masjid ini bapak itulah yang mengelolanya. Sikit aja mau dia. Terakhir dibuat juga, maulah bapak. Itu bapak ibu. Ini persoalan titik temu saya sebenarnya. Ini persoalan nama juga ini. Dia harus terpampang, diingat anak cucunya. Jadi Pak, ini terkait, saya lebih arahkan mediasi musyawarah. Kalau tak bisa pula, itu berjamaah lah menyelesaikannya supaya tersalur dana itu pada yang betul-betul pada posnya dan kemaslahatan umat. Kira-kira begitu, Pak. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh. Kami padamu ya Rahim. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.